Sejak ia memelihara seorang Shinigami sebagai hewan peliharaan, pria itu memiliki sebuah kebiasaan. Sebelum keluar rumah, ia selalu menyelipkan jarum di pintu sebagai tanda kecil. Namun suatu hari ketika ia pulang, ia melihat jarum itu sudah setengah patah. Ia langsung paham, seseorang telah masuk ke rumahnya. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, ia tidak mengatakan apapun. Ia hanya duduk di meja dan berpura-pura semuanya normal. Shinigami, yang hanya bisa dilihat olehnya, terus mencoba berbicara. Namun ia tidak berani menjawab. Pasalnya, di apartemen sebelah ada satu tim mata-mata yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Bahkan kedipan matanya pun dianalisis. Jika ia ketahuan berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat, ia akan langsung menjadi tersangka utama dalam kasus pembunuhan berantai. Sebenarnya, ia memiliki sebuah buku catatan. Siapapun yang namanya ditulis di dalamnya akan langsung mati. Namun selama berminggu-minggu pengawasan 24 jam, ia tidak menunjukkan perilaku mencurigakan apapun. Dan selama itu pula, tidak ada satupun kematian misterius yang terjadi. Tepat ketika polisi bersiap menghentikan operasi, mata-mata utama bersikeras bahwa pria inilah pembunuhnya. Alasannya, tidak ada pembunuhan akhir-akhir ini karena si tersangka tidak memiliki kesempatan. Begitu pengawasan dicabut, pembunuhan pasti akan dimulai lagi. Saat tim hendak segera menangkapnya, tiba-tiba terjadi satu kematian aneh lagi. Korban meninggal mendadak akibat serangan jantung, persis seperti kasus-kasus sebelumnya. Semua orang bergegas melihat rekaman pengawasan langsung. Di sana, pria itu terlihat santai mengunyah keripik kentang, benar-benar tenang, dengan alibi yang sempurna. Para mata-mata pun mulai meragukan diri mereka sendiri. Mungkin mereka telah mencurigai orang yang salah. Namun mereka tidak tahu bahwa di dalam bungkus keripik itu tersembunyi sebuah pemutar media kecil dan sepotong kertas Death Note. Potongan-potongan kecil yang disobek dari buku catatan aslinya. Rencananya begitu rumit dan begitu presisi, hingga Shinigami yang berdiri di sampingnya pun terperangah. Karena tidak ada bukti kuat dan tidak terlihat perilaku mencurigakan, polisi tidak punya pilihan lain selain menghentikan pengawasan.